welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dalam video kali ini saya akan membagi langkah-langkah apa saja yang saya tempuh sebelum melaksanakan vaksinasi COVID dosis pertama. Jadi tanggal 14 Oktober kemarin, alhamdulillah saya udah berani vaksin ya. Jadi dapatnya vaksin Astra dosis pertama. Dan saya juga udah bikin videonya tentang gimana prosesnya, persiapannya, sampai reaksi atau efek setelah vaksin. Nanti saya taruh di layar akhir kalau teman-teman pengen lihat. Setelah saya membagikan pengalaman saya vaksin itu, banyak teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety yang memberi respon positif. Jadi mereka tuh, alhamdulillah kakak udah berani, mbak udah berani ya, alhamdulillah aku belum berani dong, bagi tipsnya. Jadi banyak yang nanya-nanya gitu. Akhirnya saya pikir, oh ya udah deh, kita bahas nanti di video tips atau langkah-langkah yang saya ambil sebelum melakukan vaksinasi. Apa yang saya rasakan mungkin sama teman-teman pejuang GERD dan anxiety ya, ketika gerak vaksin ini mulai dijalankan di Indonesia, yaitu takut untuk vaksin. Dari awal-awal ada itu saya udah beberapa kali ditawarin, tapi yang namanya takut kan ya, awal itu waktu ditawarin kondisi pas capek banget di toko, habis kerja, belum makan siang, dijemput mau diajak vaksin, saya nggak berani gitu kan, karena perut kosong itu kan kalau kondisi lapar bisa memicu keresean gitu kan, bisa memicu kambuhnya anxiety juga. Itu saya nolak sampai beberapa kali tuh ditawarin, saya nolak terus sampai petugasnya bilang, oh ya udah kamu siapin dulu fisik dan mental kamu, karena vaksin ini emang nggak bisa dipaksa gitu. Galau juga sih, maksudnya kan di keluarga udah pada vaksin, terus teman-teman, terus apa ini namanya di Sarang Clover sendiri juga udah ada yang vaksin gitu. Terus ya pengen gitu kan, namanya pengen sehat gitu, tapi takut. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya, pengen vaksin tapi baca beritanya kayak gitu jadinya takut gitu kan. Saya pun ada di fase itu. Lalu langkah apa saja yang saya ambil sebelum akhirnya berani vaksin COVID-19? Yuk kita bahas. Sebenarnya banyak teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety itu yang membagikan cerita mereka pasca vaksin ya. Jadi rata-rata tuh alhamdulillah aman, nggak ada apa itu maksudnya, nggak ada reaksi yang istilahnya berlebihan gitu, nggak ada. Waktu baca-baca postingan temen itu juga, wah mereka aja yang istilahnya kondisinya ada yang masih kayak naik turun berani vaksin, masa saya nggak sih gitu kan. Tapi entahlah kayak masih ada takut gitu. Akhirnya langkah pertama yang saya ambil adalah meminta bantuan pada Tuhan. Itu pertama, karena hubungannya kan dengan mental ya. Kalau pada saya dominan pada mental kan ya, jadi takut, overthinking, nanti takutnya kalau vaksin kayak gini gitu, jadi pikirannya udah ngelamber, nggak karu-karuan. Jadi yang pertama saya mintain bantuan adalah Tuhan. Saya berdoa, ya Allah tolong bantu saya, jika memang sudah waktunya bagi saya untuk vaksin, berikan saya keberanian dan ketetapan hati. Tiap hari saya berdoa seperti itu sejak ada giat vaksin itu. Jadi akhirnya langkah pertama yang saya ambil adalah itu, meminta bantuan pada Tuhan. Pokoknya selalu berdoa, kalau memang sudah waktunya bagi saya untuk vaksin, tolong beri saya kekuatan, tolong beri saya keberanian, tetapkanlah hati hamba. Bulan Oktober kan ada 2 jadwal ya. Itu yang jadwal pertama itu saya masih masih takut gitu. Terus yang pas jadwal kedua itu tiba-tiba, oh aku pengen vaksin tanggal 14 nanti, tiba-tiba kayak gitu. Terus kan daripada pergi sendiri, ngajak cari temen gitu kan. Alhamdulillah sesama penghuni Sarang Clover langsung pada setuju, mayoritas pada setuju untuk berangkat di hari yang sama. Alhamdulillah jadinya kan, oh saya nggak sendiri gitu kan, berangkat rame-rame. Jika sudah waktunya itu insya Allah Tuhan itu pasti membantu kok, pasti menguatkan kita, pasti kasih jalan kayak gitu. Jadi langkah yang pertama adalah meminta bantuan pada Tuhan. Langkah yang kedua adalah menjaga kondisi sebelum vaksin. Jadi usahakan misalnya teman-teman udah hatinya udah niat gitu ya, oh aku tanggal sekian kepengen vaksin, itu mulai dijaga kondisinya paling enggak seminggu sebelum vaksin. Kalau teman-teman pejuang GERD, saya percaya kebanyakan pola makannya itu pola hidupnya udah baik gitu ya. Tinggal pola pikirnya aja yang mungkin rada kacau, karena ya namanya walaupun kita itu, saya sendiri kemarin ya hati udah mantep, yang namanya grogi itu kan masih ada. Nah kayak gitu, jadi disiapin aja kondisi fisiknya,
dibentengi gitu ya, dengan istirahat yang cukup, makan yang baik, terus jangan mikir aneh-aneh gitu. Saya kan sempat bagi tips itu yang di video tentang vaksin Astra itu, saya dikasih tips sama temen sesama pejuang GERD. Kakak ini udah vaksin duluan, terus dia bilang gini, kalau kamu anxiety-nya kamu lawan aja sama logika. Kalau emang vaksin itu nggak aman, misalnya kamu takut vaksin itu nggak aman karena pemberitaan gini-gini ya, dilawan aja sama logika. Kalau nggak aman, kenapa digunakan di seluruh dunia? Terus persentase dari yang gagal sama yang berhasil itu berapa? Jadi diajarin kayak gitu. Dan alhamdulillah lumayan membantu juga sih, lumayan membantu menenangkan. Sampai akhirnya ya tanggal 14 itu berani berangkat. Bila perlu konsumsi vitamin ya nggak apa-apa. Insya Allah kalau pejuang GERD dan anxiety itu pasti doping vitaminnya lumayan ya, kan ada yang konsumsi vitamin B kompleks, ada yang konsumsi vitamin D3, itu kan udah support banget ke tubuh. Kalau saya kemarin karena sejak COVID gelombang kedua itu kan kasusnya parah banget, dan kerjaan kan memang deket sama fasilitas kesehatan yang pasti berhubungan sama pasien gitu kan, itu disarankan untuk minum vitamin C. Dan vitamin C yang direkomendasikan ke saya dan alhamdulillah aman itu waktu itu adalah Bionicom Zinc. Jadi saya konsumsi itu udah sejak berapa bulan, 3 bulanan gitu. Jadi ya alhamdulillah lumayan membantu gitu ke tubuh. Tapi kalau teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety yang pola makannya baik, insya Allah kebutuhan vitamin kita tuh udah terpenuhi dari makanan yang kita makan. Jadi ini balik lagi sih ya ke pilihan masing-masing, mau ditambah vitamin atau enggak, it's okay. Yang ketiga adalah stop browsing berita apapun tentang vaksin. Karena kalau kita browsing tuh kan yang muncul itu nggak berita yang baik-baik aja, pasti buruknya juga kayak macam efek vaksin gimana gitu kan nongol. Jadi udah skip aja, nggak usah nonton berita, nggak usah nyari berita tentang vaksin. Niatkan aja bismillahirrahmanirrahim, niatin vaksin untuk kesehatan kita dan untuk kebaikan kita juga orang-orang di sekitar kita. Jadi stop mencari informasi, stop nonton berita, daripada itu nanti bikin otak kita makin parno, takut-takut terus, nggak jalan-jalan terus, jadinya ya nggak jadi vaksin malah. Yang keempat adalah berpikir positif. Hubungannya masih sama stop browsing tadi sih ya. Mikir aja, oh iya kita vaksin ini biar sehat. Terus lihat nih sekitar kita, dari yang bergejala, maksudnya kalau habis vaksin bergejala sama yang enggak itu banyakan yang mana. Sebenarnya ini kalau dipikir-pikir ya, untuk vaksin itu kan nggak pertama kali buat kita. Dari kecil kan kita udah divaksin ya, dari bayi. Nah, berkaca dari bayi sendiri, bayi aja habis divaksin kadang panas, jadi atau demam gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti efeknya ke kita gitu ya, itu sebenarnya efek yang wajar kayak gitu kan. Jadi mikir positif aja. Oh ya, namanya apa, benda asing masuk ke tubuh kita, terus tentara kita siaga melawan benda asing itu. Kalau sampai demam apa tuh ya nggak apa-apa, dibuat istirahat aja. Makan yang baik, tidur yang cukup, itu insya Allah ya reaksinya gitu-gitu aja dan insya Allah lekas membaik. Yang kelima adalah jika hati sudah berkehendak jangan ditunda-tunda lagi. Misalnya teman-teman udah berdoa ya, terus tiba-tiba tanggal sekian saya pengen vaksin, ya udah diturutin aja, jangan ditunda-tunda. Insya Allah Tuhan itu selalu memberikan yang apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi misalnya tanggal sekian aku pengen vaksin, ya udah bismillah berangkat aja, insya Allah aman. Karena itu kan istilahnya jawaban dari Tuhan ya, nggak mungkin kan Tuhan menjerumuskan makhluknya. Jadi ketika keinginan itu sudah muncul, laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Oh ya, kemarin itu waktu saya pasca vaksin itu kan dikasih obat ibuprofen. Kalau buat teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety, saya sarankan sedianya paracetamol aja. Kemarin ada paracetamol sih ya, cuman saya nggak ngecek kalau tinggal satu butir doang gitu. Jadi saya minumnya cuman pas mulai gejala pusing itu muncul, itu minum paracetamol. Terus saya pikir udah ya malam nggak bakalan menjadi gitu kan gejalanya. Nah pas malam kehabisan, kepaksa minum ibuprofen itu kan, ternyata ke lambung saya efeknya perih. Jadi besok paginya pasca saya minum ibuprofen itu bangun, perut saya perih dan mulut tuh asin banget. Jadi kalau buat teman-teman, persiapkan aja paracetamol karena itu yang aman buat kita pejuang GERD dan anxiety. Terus
Kalau tentang air kelapa muda atau bayi degan, itu saya juga minum tapi di hari kedua. Tujuannya bukan untuk menetralkan vaksin ya, itu kalau menurut saya ya nggak bisa gitu ya. Cuman ini air kelapa muda itu kan banyak sekali manfaatnya, itu benar-benar bisa mengurangi gejala efeknya, itu efek pasca vaksin. Jadi kan yang di hari kedua itu saya keluarnya itu kayak lemes banget gitu kan, pengennya bobo aja gitu. Nah itu setelah minum air kelapa muda itu alhamdulillah tubuh jadi lebih fresh. Itu tadi kelima langkah yang saya terapkan sebelum saya vaksin COVID-19 dosis pertama tanggal 14 kemarin. Pada saya alhamdulillah memberikan ini ya, maksudnya memberikan solusi banget. Jadi tanggal 14 itu waktu berangkat Ati udah mantep, terus di lokasi juga karena tempatnya juga enak gitu kan, terus pelayanannya juga cepet lancar, jadi nggak ada panik. Malah pas di lokasi tuh pas mau masuk aja grogi, tapi pas sudah dapet tempat duduk tuh udah tenang. Pas divaksin juga udah tenang. Semoga aja langkah-langkah ini bermanfaat buat teman-teman pejuang GERD dan anxiety ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini jika dirasa perlu. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar Sigui yang membutuhkan informasi yang kita bahas di sini. Go mau matur, thank you. Bye-bye.